Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Bersatu padu rebut demokrasi. Saya katakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya untuk mengawalnya. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja yang utuh dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman online, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-18. Hari ini tanggal 22 Februari 2025. Kondisi Anto alhamdulillah nih sudah kembali fit, sudah kembali normal setelah sebelumnya minggu lalu dalam masa perawatan di opname, pemulihan, dan sekarang benar-benar comeback di Buka Suara bareng Anto tentunya. Dan semangatnya Anto ini harus teman-teman ikuti ya. Walaupun dalam keadaan keterbatasan seorang disabilitas, tapi tetap semangat untuk menjalankan kehidupannya, untuk belajar, mencari hal-hal yang terbaru. Dan kali ini Anto akan mencoba untuk berproses di dunia kreatif per-YouTubean. Mohon bantuannya, jangan lupa di komen, like, dan subscribe tentunya supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita kembali ke fokus utamanya, yaitu di Buka Suara. Nah, kali ini kita akan ngebahas opini disabilitas tentang mahasiswa yang melakukan aksi demo di Jakarta dan hampir di seluruh kota-kota untuk berdemo atas kebijakan dari pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Apa saja sih tuntutan dari para mahasiswa ini? Nanti kita lihat tuntutan mahasiswa dan bagaimana apa yang mahasiswa ini aksikan di hadapan pemerintah. Dengan pagar hashtag Indonesia Gelap, sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu belum waktu yang tepat untuk menyatakan bahwa pemerintahan baru ini dikatakan gagal karena baru 100 hari lebih atau kurang lebihnya belum sampai 4 bulan, tapi sudah ada demo yang cukup besar. Mungkin adanya kekhawatiran, tapi kita lihat dulu ya. Aksi demo itu tidak dipersalahkan dan diperbolehkan karena kita sebagai negara yang menganut demokrasi, maka para mahasiswa yang berunjuk rasa ataupun siapapun yang ingin melakukan demonstrasi ke hadapan pemerintah atau mengkritisi pemerintah itu diperbolehkan dan dilindungi oleh negara. Saya seorang disabilitas pun tentunya ingin melakukan aksi-aksi yang ke arah kebijakan yang tidak keberpihakan kepada disabilitas karena kebijakan pemerintah yang masih belum memenuhi standarnya. Tapi kalau kami dari seorang disabilitas, tentunya saya pribadi ingin menggunakan cara lain dengan tidak melakukan demonstrasi, karena demonstrasi itu akan menyulitkan bagi penyandang disabilitasnya dan akan merusak ataupun mengganggu ketentraman bagi warga sekitarnya, dan akan ada kerusakan fasilitas negara yang tentunya nanti itu akan menjadi biaya lagi, mengeluarkan anggaran lagi dan sebagainya. Tapi sekali lagi tidak masalah untuk mahasiswa yang kedepannya menjadi penerus bangsa, jiwa muda. Kamu harus, teman-teman mahasiswa, teman-teman online, tetap harus mengkritisi pemerintah, itu wajib ya. Yuk kita lihat yuk dari pendemo mahasiswa ini. Ini dia. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Mahasiswa dari berbagai universitas bergabung dalam aksi Indonesia Gelap untuk melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa tersebut pertama kali diumumkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Senin 17 Februari 2025. Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya, yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsarakan rakyat. Tulis dokumen aksi dikutip Selasa 18 Februari 2025. Mahasiswa bergabung dan turun ke jalan untuk menyerukan kritik atas kebijakan pemerintah.
Mereka juga menuntut adanya ketegasan terhadap dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan Joko Widodo. Di Jakarta, mahasiswa melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki ke Patung Kuda Jakarta Pusat. Selain dari tim, massa aksi juga melakukan long march dari IRT Monas untuk kemudian berkumpul di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Barat. Aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah. Ada berbagai tuntutan demo seperti menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat. Selain itu mereka juga menuntut transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Isu lainnya menolak revisi Undang-Undang Minerba dan Duifungsi TNI. Adapun 5 tuntutan aksi massa yakni sebagai berikut. 1. Mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. 2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. 3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. 4. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. 5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Benar menjadi tujuan, rasa bukankah mereka yang harusnya berkuasa, yang hebat, yang seruan pada hari ini dengan tema yang diangkat yaitu adalah Indonesia Gelap. Dan kalau bagaimana apa saja rincian-rinciannya begitu ya, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari Universitas Indonesia bersama dengan Ricardo. Mas, mungkin bisa dijelaskan Mas, apa saja tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa hari ini yang akan diserukan aksi hari ini? Oke, jadi sebelumnya itu kita sebelum masuk ke tuntutan itu kita bahas dulu deh ya. Kenapa adanya dari diklat kita sama dari Serikat FAMUI ini kita menuntut itu ada dua hal, yaitu yang pertama kenapa kita menuntut dua hal ini? Bahwasannya Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik, tetapi orang menafsirkan bahwa Prabowo itu ingin UKT naik. Seharusnya Menteri Kependidikan ini dia membilang bahwa UKT itu naik berdasarkan nanti yang akan kita lakukan dari dua tuntutan ini ya. Jadi menurut kita secara kita by logika itu bisa membuat jadi adanya bobrok dalam kementerian dalam yang diurus oleh Prabowo ini. Contohnya ini berdasarkan by data ya yang kita sudah semalam bahas. Contohnya itu seperti cabut pasal dalam RUU Minerba yang dalam arti itu memungkinkan perguruan tinggi itu tuh melanjung tinggi. Jadi kampus itu tuh ruang akademik. Jadi bukan untuk tempat untuk ajang untuk mencari keuntungan dalam bisnis dan segala macam. Ini ada di UU nomor 12 tahun 2002. Karena bahwasannya penyataan perguruan tinggi ini harus menggunakan independen riset, bukan berorientasi itu pada bisnis. Itu tuntutan pertama. Dan untuk tuntutan kedua, itu ada di sini kalau bisa lihat ya pemirsa, itu ada cairkan tunjangan kinerja dosen untuk tenaga kependidikannya itu secara penuh. Kenapa sih kita bawa ini? Jadi nggak boleh ada nih namanya hambatan birokrasi. Yang dalam arti itu jadi merugikan dosen dan tenaga kependidikan itu di seluruh Indonesia. Itu seperti itu. Dari by data ini laporan Forum Indonesia 2024 itu menyatakan bahwa 40% tunjangan kinerja ini mengalami krisis penurunan dan juga kelambatan juga pencairan. Dan ini ada di UU nomor 5 tahun 2014. Berdasarkan by fakta bisa dilihat ya, kalau misal mau tahu mana di fakta undang-undangnya bisa dilihat di Safari atau di Google atau dimanapun ya. Dan di sini mengatur bahwa hak keuangan pegawai itu harus diberikan secara teratur dan juga tepat waktu. Mungkin itu dari serikat kita dari FAMUI ini menyatakan dua tuntutan itu. Nah, berarti kalau untuk yang diserukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang di sini begitu saya melihat ada UI juga, ada beberapa universitas negeri yang lainnya juga ada universitas swasta yang turun hari ini, umumnya itu akan menyerukan apa? Mungkin kalau untuk dari BEM sendiri ya menyerukan itu pemotongan anggaran pendidikan. Tapi kalau dari kita sebagai dari mahasiswa Universitas Indonesia dan kita dari Serikat FAMUI itu kita menuntut satu kesimpulan, yaitu intinya jangan salah menafsirkan. Dalam arti Presiden Prabowo itu tidak meminta kenaikan UKT. Tetapi kenapa bisa Kementerian Pendidikan itu bisa ada namanya miskomunikasi adanya kenaikan UKT. Jadi di sini kita bukan untuk semacam menurunkan Prabowo, itu tidak. Kita menekan Prabowo untuk menurunkan Kementerian Pendidikan ini. Karena kenapa bisa terjadi adanya bobrok dan miskomunikasi itu? Yang seharusnya untuk tingkat pemerintahan level tinggi itu tidak ada. Menurut itu kita kesimpulan yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Kalau untuk jumlah sendiri dari mahasiswa UI dan juga beberapa mahasiswa lain yang datang ke sini berapa? Kalau ini kan berdasarkan kalau angka kotor ya. Kalau angka kotor di sini
Belum nanti kan juga ada beberapa mahasiswa yang datang ya. Ini terkumpul total sudah sekitar 5.000 lebih lah. Dan dari kami juga nanti dari UI kebetulan ada juga yang ingin datang karena macet ya. Jadi rombongan masih tertahan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kita banyak atau berapapun dari kuantitasnya. Yang penting isu yang kita bawakan ini tuh masuk dan kita masuk secara logis, tidak asal menuntut saja. Itu dari kita. Apakah aksi ini diteruskan sampai jam berapa begitu atau akan meneruskannya jika sudah digubris oleh pemerintah? Tentu kalau aksi ini kan kita tidak bisa kayak menebak ya kapan selesainya atau apa. Ya contohnya seperti yang aksi kita kemarin itu ya, yang tentang penurunan yang tentang Presiden Jokowi itu kita bakal memberhentikan tuntutan ini dan demo ini apabila ya sudah ada kejelasan, sudah ada suara yang terjelas terdengar dari dalam sana. Puncak demo Indonesia Gelap akan digelar di depan Istana Negara Jakarta hari ini Kamis 20 Februari 2025. Setidaknya ada 9 tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa kepada pemerintah. Di antaranya mengkaji ulang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Kemudian evaluasi program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa juga menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset serta menolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Koordinator BMSI Herianto mengatakan, demo sengaja digelar di hari yang sama dengan pelantikan kepala daerah. Menurutnya, hal ini sekaligus memberi pesan kepada pejabat bahwa ada beban dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan untuk rakyat. Sahabat online, teman-teman online udah lihat kan cuplikan ataupun video dari para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa dengan hashtag Indonesia Gelap dalam beberapa hari kemarin. Dan dilihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan para mahasiswa ini, entah itu ada yang memprovokasi, entah itu apakah benar-benar nyata dari dalam lubuk hatinya para mahasiswa ingin mengkritisi tanpa mencerna isi dari apa yang sebenarnya mereka tuntutkan, apakah sudah benar-benar betul atau tidak, dan tindakan-tindakan sampai adanya anarkis atau kekerasan dan sebagainya. Menurut saya itu aksi demo yang tidak tepat. Kalau mau demo boleh demo, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Kita menunjukkan bahwa tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah dalam melakukan aksi unjuk rasa ini. Saya tidak memihak kepada siapapun, dalam artian saya warga negara juga, mencintai Indonesia untuk lebih maju. Saya merah putih, dan kita lihat yuk, baru kali ini sepanjang sejarah ketika aksi demonstrasi langsung turun tangan. Baru kali ini di eranya Pak Prabowo Gibran, ketika demonstrasi di 4 bulan, kurang lebih hampir 4 bulan bekerja sebagai presiden dan wakil presiden, kebijakan yang belum matang, kebijakan yang masih prosesnya pun itu masih belum matang, artinya sudah didemo keras-kerasan, tapi kebijakan dari Pak Prabowo langsung menunjuk Mensesnek untuk langsung turun menghadapi para pendemo. Itu yang sangat kita apresiasi, dan di sini tidak ada yang kalah menang. Artinya para mahasiswa menyampaikan ini adalah kemenangan mahasiswa, akhirnya pendemo turun tangan, dan akhirnya dari pihak istana ada yang hadir, yaitu Mensesnek Pak Prasetyo Hadi. Dan apa saja pernyataannya, kita lihat yuk sikap dari perwakilan pemerintah dari istana, tunjukkan yang ditunjuk secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini dia. Kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara. Kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap yang saudara, poin-poin terhadap yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa. Kita semua ini satu perahu. Kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya pun juga cinta Republik.
Anda cinta merah putih, kami pun cinta merah putih. Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Mari kita kawal bersama-sama. Sekarang tugas saya tidak usah menyebut sebagai menteri, kakakmu lah, abangmu lah, abang dalu lah. Mari kita duduk bersama, semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan. Sekarang saudara-saudara punya saluran untuk menyampaikan secara langsung, untuk berdiskusi. Bukan berarti berkegiatan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak. Ini sesuatu yang sah, dilindungi oleh undang-undang. Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan Pak Kapolda, ya, ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, yang berjaket biru, yang berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Langsung saya tanda tangan. Ya, saya akan langsung tanda tangan dan saya mengundang perwakilan adik-adik untuk kita berkomunikasi, ya. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli. Kita harus waspada. Udah lihat kan, Mensesnek Prasetyo Hadi bersama wakil menterinya dan dilindungi oleh kepolisian dan berbarengan dengan para aktivis mahasiswa dengan koordinatornya. Mereka berhadapan secara langsung untuk mengutarakan aspirasinya, mengutarakan tuntutannya, dan ditandatangani dan diterima langsung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi tuntutan mahasiswa tentang kebijakan-kebijakan dari yang sedang dijalankan oleh pemerintahan, dan tuntutan-tuntutan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu dan mereka memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk merespon tuntutannya mereka, hasilnya, dan sesuai dengan kesepakatan dari Pak Mensesnek bahwa para mahasiswa tunjuk koordinatornya yang kita bisa berdiskusi bersama, berdialog, beraudiensi, tidak dengan cara kisruh-kisruh seperti ini. Tunjuk orang yang dipilih oleh teman-teman mahasiswa. Hidup masyarakat, hidup mahasiswa. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Prasetyo Hadi. Sebetulnya dengan cara damai, secara satu perahu, kita ini NKRI, satu kesatuan. Saya di sini menjunjung tinggi untuk kedamaian. Carilah cara yang elok dengan tidak melakukan tindakan demonstrasi yang sifatnya anarkis. Jadi demo boleh, tapi dengan cara yang santun, dan kita patut apresiasi kepada pemerintah yang sekarang bahwa mereka terbuka menjalin komunikasi dengan para mahasiswa, dan ini keberhasilan bagi mahasiswa saat demo hingga turun langsung perwakilan dari tangan kanannya atau pembantunya presiden yaitu Mensesnek untuk bisa berkomunikasi dengan para mahasiswa yang ditunjuk oleh para teman-teman mahasiswa sendiri. Dan atas tuntutannya Pak Mensesnek membuka jalan selebar-lebarnya untuk kritikan masukan kepada pemerintahan. Sampai sini dulu untuk hashtag Indonesia Gelap. Saya berharap Indonesia harus terang. Indonesia terang, tidak boleh gelap. Kita harus bergotong royong, wujudkan satu pemikiran. Ini adalah opini dari seorang disabilitas yang tentunya sudah mengalami pahit, manis, asam, dan garam kehidupan tentang ketidakadilan dari pemerintah. Tapi kami, para penyandang disabilitas, terus bertahan, terus survive untuk melawan ketidakadilan ini dengan prestasi, dengan keunggulan, dengan kemampuan,
dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan, yang elok untuk menekankan bahwa pemerintahan itu pasti akan memfasilitasi masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan, khususnya penyandang disabilitas. Mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup disabilitas, hidup Indonesia, Jabar Istimewa. Selamat Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan sudah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nanti kita akan ngebahas tentang perjalanan pelantikan dari Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan. Kali ini sampai sini dulu, kita apresiasi kepada Pak Mensesnek yang sudah berani terjun ke lapangan secara langsung di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah mahasiswa, dan tidak takut terhadap sekelilingnya. Luar biasa. Mantap Pak Mensesnek, Pak Prastio Hadi, keren. Dipertahankannya ya. Semoga ini bisa diikuti oleh menteri-menteri yang lain untuk turun tangan, untuk berani bersentuhan secara langsung kepada masyarakat. Sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Opini Disabilitas. Jangan lupa di komen, like, and share kalau kamu suka dengan channel Buka Suara. Dan kalau mau dukung channel ini, mendukung disabilitas, diklik aja loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa di Buka Suara Opini Disabilitas bersama Anto. Dadah!